Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu Ibu ambil absen satunya dulu ya. Iya Bu. Vidya Nada, Iya Bu. Citri Mulia, Izin Bu. mana dia? Izin ke WC tadi Bu. Aidin, Yolanda. Izin Bu. Oke, berarti Citri saja yang lagi di luar ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Silakan kita kelas berdoa. Bersiap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa sudah selesai. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran ini periksa dulu di bawah buku dan meja masing-masing. Apakah ada sampah? Kalau sampah silakan juga mengambil dulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Silakan Bu. Sudah Bu. Baik, sebelum kita lanjut untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberitahukan kepada anda semua tentang kesepakatan kelas kita pada hari ini. Jadi, apabila ada yang ingin izin ke toilet atau ada sesuatu yang ingin dilakukan di luar kelas, silakan izin terlebih dahulu ke Ibu ya. Terus selama pembelajaran, apabila ada yang tidak tahu atau ingin bertanya, silakan sampaikan. Oke? Oke, sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, sebelum itu silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Silakan berdiri kembali. Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu menunjukkan tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Iya. Dan menunjukkan ada bentuk kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan setelah kita belajar pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak semua mampu dan dapat untuk mendeskripsikan serta menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti karakteristik dan tujuan pembangunan berkelanjutan serta faktor terjadinya kelangkaan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Baik, sebelum kita membahas tentang pembangunan berkelanjutan, ada yang pernah melihat sebuah kegiatan pembangunan di sekitar kalian? Ada Bu di gedung sebelah dari pembangunan pasca, gedung pasca ekonomi. Ya, pembangunan pas. Oke, sekarang coba perhatikan video yang ada di depan. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi atau mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sederhananya begini,
industri, ada industri tanpa limbah, contohnya perusahaan. Terus kalau penggunaan energi terbarunya yaitu pabrik yang menggunakan energi. Tuh, ada lagi? Ya, adalah misalkan. Nah, jadi sudah paham ya mengenai apa itu pembangunan berkelanjutan. Nah, kita sudah tahu kan apa itu tadi pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan kita pada saat ini tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Nah, mengapa pembangunan berkelanjutan itu penting? Ada 3 faktor. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Nah, jika kita memakai sumber daya alam ini tidak efektif dan tidak efisien, tidak sesuai dengan kebutuhan kita yang seharusnya, maka itu juga akan menyebabkan sumber daya alam menjadi terbatas. Nah, mengapa penting kita untuk mengetahui tentang pembangunan berkelanjutan? Agar kita tahu seberapa pentingnya kita untuk menjaga keadaan alam kita pada saat ini, agar generasi kita yang akan datang dapat menikmati apa yang kita rasakan pada saat ini, seperti sumber daya alam yang ada di lingkungan kita pada saat ini. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, apakah kondisi alam kita akan seperti ini juga, kan? Baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu daerah Sumatera Barat. Itu juga bentuk dari pembangunan berkelanjutan agar generasi kita yang akan datang juga bisa merasakan gimana rasanya di rumah belajar. Nah, dengan kita mengetahui perubahan pembangunan berkelanjutan itu penting, maka kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kita dengan baik. Apabila kita tidak melakukannya dengan baik, maka akan terjadi kelangkaan. Ada yang tahu apa itu kelangkaan? Kurangnya ketersediaan bahan. Ya, kurangnya ketersediaan makanan. Ada lagi? Tidak terpenuhi kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan video tentang kelangkaan. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu nggak? Jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Tadi Anda sudah memperhatikan video tentang contoh kelangkaan. Sekarang ada yang bisa mencontohkan siapa yang pernah merasakan terjadinya kelangkaan di dalam kehidupannya? Di rumah atau orang tua yang edit? Saya lakukan uang. Ya, betul. Pernah kelangkaan gas kok. Kami kelangkaan bensin Bu di kampung. Oke, itu tadi Kak, itu tadi ya penjelasan mengenai kelangkaan yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Ada yang pernah merasakan susahnya mendapatkan gas, mendapatkan minyak, mendapatkan bensin. Nah, itu juga merupakan suatu peristiwa kelangkaan yang pernah terjadi di dalam kehidupan. Oke, ada yang tahu gimana caranya agar kelangkaan itu tidak terjadi?
kita sebagai manusia yang memiliki banyak kelebihan harus menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga, agar tidak punah. Ya, betul. Oke, sekarang berarti semuanya sudah paham ya mengenai pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Dan Bu, sekarang aku minta kita semua untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, sekarang kelompok terbagi menjadi dua, ada Cipri dan Nada dan juga Yola dan Ibu. Nah, ini yang KPD-nya Ibu berikan satu persatu. Silakan kerjakan soalnya berdasarkan KPD yang sudah diberikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya. Oke, sudah semua diskusinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau duluan? Ayo, Bu. Silakan kelompok Nada dan Cipri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang contoh pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas hari-hari. Itu yang pertama, yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi upload untuk Nada. Selanjutnya silakan kelompok Yola dan Hikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Sekian yang disampaikan dari kelompok kami. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk kelompok Yola. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kita selama belajar tadi? Ya, Nada silakan. Yang dapat saya simpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan itu merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan Ya, betul. Ada lagi yang ingin menyimpulkan tanggapan? dan Bu, Ya, Yola silakan. tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini untuk meningkatkan kualitas hidup, Bu, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Ya, betul. Jadi, itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Di mana pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya, pada intinya pembangunan berkelanjutan adalah upaya agar kelangkaan tidak terjadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Anda semua dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini atau menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, selama pembelajaran tadi, apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bisa kedepannya lebih bijak dalam menggunakan sumber kebutuhan manusia. Ya, betul. Ada? Kita menjadi tahu bahwa baik kelanjutan dan tujuannya. Ya, betul. Apa? Bisa untuk meminimalisir tentang penggunaan sumber